Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue bakal bahas Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 10 dari Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Video ini adalah part terakhir dari pembahasan volume 10 Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari sudut pandang kelas Riwen di babak 1. Hoshinomiya yang mengamati kelas Riwen, dia menganggap situasi di kelas Riwen penuh dengan ketegangan ketika Riwen memimpin di depan kelas. Tapi ternyata bagi siswa yang ada di dalam kelas, pemandangan itu adalah pemandangan normal yang biasa aja. Seiring berjalannya putaran di babak 1, Hoshinomiya semakin gak ngerti dengan pergerakan kelas Riwen. Padahal mereka tuh lagi ada di urutan terbawah dibandingkan kelas lain. Tapi kelas Riwen sampai sekarang masih sangat tenang. Bahkan Hoshinomiya tuh melihat Ishizaki lagi tidur. Oke, sekarang sudut pandang kelasnya Sakayanagi di babak 1. Hashimoto sekarang mendatangi Sakayanagi. Hashimoto di sini tuh agak protes karena ternyata Sakayanagi tuh beneran gak menggunakan informasi kelas Horikita yang udah pernah dia kasih kepada Sakayanagi. Ya, langkah Sakayanagi itu seperti mengabaikan informasi Hashimoto. Makanya Hashimoto tuh sekarang nanya, kenapa informasi yang dia kasih gak dimanfaatkan. Hashimoto ngasih tahu kalau Koenji adalah orang yang pasti bakal dilindungi sama Horikita. Jadi harusnya Sakayanagi tuh gak perlu menyerang Koenji. Bagi Hashimoto, kalau Sakayanagi menyerang Koenji, hal itu cuma bakal menguntungkan kelasnya Horikita karena Koenji itu pasti dilindungi sama Horikita. Sakayanagi di sini tertawa. Sakayanagi ngasih tahu kalau dia tuh mau melihat sampai sejauh mana Horikita melindungi Koenji. Bisa aja Horikita tuh nggak bakal melindungi Koenji. Hashimoto ngasih tahu kalau Horikita pasti melindungi Koenji. Karena kalau enggak maka kelasnya tuh bakal hancur karena para siswa tuh bakal meragukan Horikita. Sakayanagi ngasih tahu kalau Horikita terus-terusan melindungi Koenji di ujian kali ini, justru nantinya gaya kepemimpinannya bakal dipertanyakan. Singkat cerita, ternyata Koenji itu nggak dilindungi sama Horikita. Saat itu juga Hashimoto langsung terdiam. Walaupun gitu, Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Koenji adalah orang yang pintar. Jadi walaupun Koenji nggak terlindungi, Koenji itu pasti bisa menjawab soal itu. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau Koenji nggak bakal menjawab soalnya. Hashimoto di sini nggak ngerti kenapa Sakayanagi bisa sangat percaya diri. Dan ketika ditargetin, ternyata Koenji itu beneran gak menjawab soalnya. Hashimoto yang mengetahui itu dia sekarang gak lagi berkomentar. Di putaran selanjutnya lagi-lagi Sakayanagi menyerang Koenji. Dan sekarang yang heboh adalah teman sekelasnya.
karena mereka tuh menduga bahwa Koenji tuh sekarang pasti bakal dilindungi sama Horikita. Sakayanagi di sini tegasin kalau Koenji pasti nggak bakal dilindungi, dan ternyata omongan Sakayanagi terbukti benar. Hashimoto sekarang bingung karena Horikita membuat keputusan untuk gak melindungi Koenji. Tapi ya Hashimoto juga tahu nih kalau Horikita kemungkinan sengaja lepasin Koenji 2 kali. Alasannya karena Koenji itu masih aman dari drop out. Makanya Koenji sampai sekarang masih dilepasin. Hashimoto di sini ngerasa kalau Horikita pasti bakal melindungi Koenji di putaran selanjutnya. Di putaran selanjutnya tanpa diduga lagi-lagi Sakayanagi menargetkan Koenji. Orang-orang di sini tentunya terkejut karena lagi-lagi Koenji ditargetkan. Orang-orang di kelas tuh sangat yakin kalau saat ini Koenji tuh pasti bakal melindungi Horikita. Tapi ternyata Sakayanagi malah terus mengincar Koenji. Sakayanagi ngasih tahu kalau dia tuh mau mastiin apakah info dari Hashimoto tentang Koenji itu benar atau enggak. Makanya Sakayanagi mau mengincar Koenji sekali lagi. Hashimoto di sini ngerasa hal itu adalah hal yang gak perlu dilakuin. Udah pasti Horikita sekarang bakal melindungi Koenji. Ya sayangnya itu gak terjadi. Horikita tetap gak melindungi Koenji. Hashimoto di sini sangat terkejut karena lagi-lagi Horikita nggak melindungi Koenji. Sakayanagi saat ini dalam hatinya dia tuh mengerti sesuatu. Hashimoto di sini ngerasa kalau kelas Horikita bakal hancur karena Horikita nggak bisa memegang janjinya terhadap Koenji. Ya, orang-orang di kelas A tuh berpikir sama kalau kelas Horikita sekarang pasti lagi dalam situasi yang hancur. Karena mereka tuh pasti nggak bakal percaya sama Horikita. Sayangnya di sini Sakayanagi memiliki kesimpulan yang berbeda. Sakayanagi di sini tersenyum karena ternyata Horikita sekarang tuh sangat berhati-hati dalam menghadapi Sakayanagi. Sakayanagi di sini mewajarkan kalau Horikita bisa berkembang sangat pesat. Gimanapun juga Horikita satu-satunya orang yang bisa melihat cara Ayano Koji itu melakukan sesuatu dari dekat. Jadi sangat wajar kalau Horikita bisa mempelajari semuanya dan akhirnya bisa berkembang sangat pesat. Sekarang seiring berjalannya waktu ujian, Sakayanagi sekarang mengerti kalau di babak 1 nggak ada kelas yang membentuk aliansi di ujian kali ini. Sakayanagi pun akhirnya mengklaim tempat pertama di babak 1. Dan ya, kelas A di babak 1 berhasil menempati urutan pertama. Saat makan siang, Sakayanagi mengundang Kamuro dan Kito untuk makan bersama. Di sini nggak ada Hashimoto. Adegan sekarang berganti ke kafe tempat di mana Horikita dan Ayano Koji mereka ngobrol. Ketika lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah Sakayanagi. Sakayanagi mau ikut gabung dan Horikita di sini memperbolehkannya. Kito sama Kamuro tentunya terkejut karena Sakayanagi malah duduk bersama Horikita dan Ayano Koji. Mereka di sini ngobrol santai sambil ada sedikit intimidasi dan sarkas dari kedua belah pihak. Ketika lagi ngobrol santai, tiba-tiba datang Ryuen yang mau ikut bergabung. Ketika datang Ryuen, Kito di sini langsung ngamuk. Sakayanagi menenangkan Kito dan ngizinin Ryuen bergabung. Di sini, Ryuen mulai membahas soal orang-orang Sakayanagi yang sekarang berada dalam zona merah atau zona dropout. Ya, Ryuen tuh di babak 1 terlihat memang mengincar orang-orang terdekat Sakayanagi. Jadi orang-orang seperti Kito, Hashimoto maupun Kamuro. Nah, untuk Kamuro sendiri udah masuk zona dropout. Sedangkan untuk Hashimoto sama Kito, keduanya tuh bisa aja masuk zona dropout kalau misalkan mereka salah menjawab lagi. Di sini yang aneh adalah Ryuen yang mengincar Yamamura. Itu artinya ada hubungan tersembunyi antara Yamamura dan Sakayanagi.
Oh ya, Yamamura juga sekarang tuh udah masuk ke dalam zona dropout seperti Kamuro. Jadi Yamamura juga diincar sama Ryuen. Ryuen di sini ngasih tahu kepada Kito dan Kamuro bahwa Yamamura adalah orang yang sangat penting bagi Sakayanagi. Jadi sama seperti Kamuro yang merupakan pasukan penting Sakayanagi. Di sini Sakayanagi yang lagi menikmati makanan, dia tuh langsung berhenti ketika membahas Yamamura. Kamuro saat ini melihat ke arah Sakayanagi dan mau tahu apakah Yamamura adalah orang yang bergerak di balik bayangan atau enggak. Di sini Kito juga mempertanyakan hal yang sama. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau itu semua adalah provokasi yang gak mendasar dari Ryuen. Jadi nggak perlu dianggap serius. Ryuen di sini lanjutin provokasi dan ngasih tahu sebaiknya Sakayanagi itu mempersiapkan diri untuk memilih pasukan mana yang bakal di drop out. Di sini juga ada pembahasan tentang Ichinose yang terlihat masih melindungi siswa-siswa di kelasnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan gak adanya satupun siswa yang ada di dalam zona dropout di babak 1. Ryuen saat ini tersenyum dan dia tuh sekarang sangat menantikan pertarungan di babak yang kedua. Babak kedua pun akhirnya dimulai. Kelas Hori kita sekarang menyerang kelasnya Sakayanagi. Hori kita pakai 1 poin untuk meningkatkan tingkat kesulitannya menjadi tingkat 2. Karena hal itu kelas Sakayanagi cuma mendapatkan 2 poin di putaran kali ini. Di sisi lain, kelas Sakayanagi juga sekarang tuh terlihat barbar menyerang kelas dari Ryuen. Bahkan mereka tuh sampai menggunakan 2 poin supaya tingkat kesulitannya menjadi tingkat 3. Sakayanagi tuh benar-benar mau menghabisi kelas Ryuen. Sayangnya ternyata kelas Ryuen tuh mendapatkan poin sempurna yaitu 5 poin. Itu semua karena Ryuen tuh berhasil melindungi semua orang yang ingin diserang sama Sakayanagi. Nah, itu artinya ini adalah kerugian bagi Sakayanagi yang udah pakai poin tapi ternyata musuh bisa melindunginya dengan baik. Oke, sekarang kelas Ryuen menyerang kelas Ichinose. Ternyata Ichinose berhasil melindungi 3 orang dan 1 orang menjawab benar. Itu artinya kelas Ichinose mendapatkan 4 poin. Selanjutnya kelas Ichinose menyerang kelasnya Hori kita. Ya, di sini Hori kita berhasil melindungi 2 nama. Itu artinya masih ada 3 orang yang harus jawab soal. Dan dia adalah Ayano Koji, Kei, dan Miyamoto. Soalnya adalah olahraga tingkat 1. Ayano Koji di sini yakin kalau dia tuh bisa menjawab kalau soalnya cuma seputar aturan olahraga atau sejarah olahraga. Nah, cuma masalahnya kalau soalnya melibatkan kejadian olahraga terbaru, Ayano Koji tuh di sini ragu kalau dia bisa menjawabnya. Karena gimana pun juga Ayano Koji tuh nggak mengikuti informasi olahraga yang terbaru. Nah, untungnya Ichinose di sini tuh ngasih aturan soal bola baseball. Di sini Ayano Koji sama Miyamoto menjawab soal dengan benar dan Kei di sini ternyata menjawab salah soalnya. Kei saat ini cemas karena dia tuh bisa dibilang udah kehilangan 1 nyawa. Selanjutnya babak 2 putaran yang kedua. Kelas Sakayanagi menyerang kelas Ryuen lagi. Dan sekarang lagi-lagi kelas Ryuen mendapatkan poin sempurna dengan cara melindungi 5 orang dengan benar. Untuk kelas Ryuen yang menyerang Ichinose, ternyata 2 orang berhasil dilindungi sama Ichinose. Dan 2 orang lagi menjawab benar. Itu artinya Ichinose mendapatkan 4 poin lagi. Selanjutnya Ichinose menyerang kelasnya Hori kita lagi. Hori kita berhasil melindungi 2 nama dan itu artinya 3 orang harus menjawab soal itu. Dan mereka adalah Ayano Koji, Kei, dan Chiaki. Lagi-lagi di sini Ayano Koji sama Kei diincar. Kei saat ini panik dan dia tuh menduga ditarget sama Ichinose.
Soal kali ini berhubungan sama news atau berita tentang bahasa gaul. Ayano Koji di sini membeku karena dia tuh nggak mengerti soal tentang bahasa gaul. Dan pada akhirnya Ayano Koji nggak bisa menjawab soal tersebut. Bagi Ayano Koji soal itu adalah soal yang sangat sulit. Di sini Chiaki sama Kei ternyata bisa menjawab benar. Itu artinya total di putaran ini kelas Horikita mendapatkan 4 poin. Singkatnya babak 2 putaran yang ketiga. Sekarang kelas Ichinose menyerang kelasnya Horikita lagi dan kali ini kategorinya adalah kanji. Di sini Horikita bingung tentang siapa yang harus dilindungi. Kushida di sini tuh dengan malas ngasih tahu sebaiknya Horikita melindungi Satonaka. Satonaka bisa dibilang kurang dalam hal perkanjian. Horikita di sini percaya sama Kushida dan dia pun akhirnya melindungi Satonaka. Di sini Horikita juga memasukkan Kei sebagai orang yang pengen dilindungi dan ternyata itu benar. Di sini ternyata kelas Ichinose menyerang Kei lagi, tapi Kei kali ini berhasil dilindungi. Kei saat ini tuh menjadi semakin pucat ketika lagi-lagi dia tuh diserang. Kei di sini dalam hatinya menduga kalau Ichinose mau melenyapkan dirinya. Saat ini babak 2 putaran 4, Horikita mikir lagi tentang orang yang harus dilindungi. Kushida di sini ngasih saran sebaiknya melindungi Kei lagi, karena bisa aja Ichinose memang mengincar Kei. Dan ternyata itu benar, lagi-lagi Ichinose menyerang Kei. Tapi lagi-lagi untungnya Horikita melindungi Kei. Oh ya, di sini diketahui kelas Ryuan tuh selama babak kedua hingga putaran 4 berlangsung, ternyata kelas Ryuan selalu mendapatkan poin sempurna berkat Ryuan tuh berhasil menebak nama-nama yang bakal diserang sama Sakayanagi. Dan Ryuan tuh berhasil melindungi kelasnya dengan sempurna. Oke, sekarang cerita beralih ke monolognya dari Ryuan. Jadi Ryuan tuh adalah tipe orang yang gak masalah kalau misalkan dia tuh kalah sekali, asalkan dia tuh bisa menang 2 kali. Jadi kekalahan bagi Ryuan adalah sesuatu yang biasa, karena Ryuan tuh bisa membalas kekalahan itu dengan kemenangan 2 kali lipat atau lebih. Tapi suatu ketika ada rintangan besar yang menghadangnya, yaitu Ayano Koji. Ryuan tuh sangat menyadari perbedaan besar antara dia dan Ayano Koji. Ryuan juga mengakui kemampuan hebat Ayano Koji. Walaupun gitu saat ini Ryuan punya satu tujuan. Jadi sebelum lulus sekolah, seenggaknya Ryuan tuh harus bisa membalaskan kekalahannya dan mengalahkan Ayano Koji. Tapi sebelum mengalahkan Ayano Koji, Ryuan tuh harus mengalahkan Sakayanagi terlebih dahulu. Setelah itu Ryuan bisa fokus mengalahkan Ayano Koji. Oke, sekarang sedikit flashback ketika babak kedua baru dimulai. Jadi ketika babak kedua dimulai, Ryuan berpidato di depan kelas dan ngasih tahu kalau dia tuh sangat mengandalkan teman-teman sekelasnya. Jadi teman-teman sekelasnya harus bisa jawab soal. Di sini orang-orang hanya diam. Tapi di sini kita langsung ngasih tahu, harusnya sebagai pemimpin Ryuan tuh melindungi orang-orang sebanyak mungkin. Jadi bukan menyerahkan gitu aja kepada siswa di kelas. Jadi Ryuan tuh harus bertanggung jawab. Ryuan saat ini tertawa. Ryuan ngingetin kalau Tokito tuh sekarang udah 2 kali menjawab salah. Itu artinya 1 kali lagi Tokito bakal masuk zona dropout. Ryuan di sini tegasin kalau kelasnya urutan terakhir, maka Tokito lah yang bakal Ryuan buang. Ryuan di sini lanjutin pidatonya. Ryuan di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bakal bergerak. Jadi teman-teman kelasnya tuh sekarang gak perlu khawatir. Ya, di sini di babak 2 putaran 1, Ryuan tuh berhasil meraih poin dengan sempurna. Dan itu membuat pemberontak seperti Tokito saat ini tuh terkejut melihat hasilnya. Ternyata gak cuma di putaran 1 babak 2,
Putaran-putaran selanjutnya juga Ryuan tuh mendapatkan poin yang sempurna. Orang-orang di sini tentunya bingung dengan apa yang terjadi. Adegan sekarang sudut pandang dari kelasnya Ichinose. Ya, Ichinose sejauh ini menerapkan strategi bertahan yang sangat kuat. Ichinose tuh nggak bisa membiarkan satupun temannya ada di zona dropout. Walaupun menerapkan strategi bertahan bukan berarti Ichinose tuh nggak mau mengincar kemenangan. Ichinose tuh sekarang menargetkan kemenangan untuk kelasnya minimal jangan sampai ada di urutan yang terakhir. Dan tentunya nggak boleh ada orang yang masuk zona dropout. Ichinose di sini ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia tuh nggak bakal membuang siapapun di kelas. Nah, di sini diketahui ternyata sebelum babak 1 dimulai Ichinose tuh menghubungi kelasnya Ryuan. Jadi Ichinose tuh meminta kepada Ryuan bahwa di babak kedua nanti kalau bisa kelas Ryuan tuh nggak barbar dalam menyerang kelasnya Ichinose. Ichinose ngasih tahu Ryuan kalau dia tuh nggak mau ada satu teman kelasnya yang masuk zona dropout. Jadi Ichinose tuh udah punya strategi dalam mengatasi serangan kelasnya Horikita. Dan strategi itu berhasil, nggak ada satupun siswa yang masuk zona dropout. Ya, Ichinose tuh bisa dibilang udah menebak apa yang bakal dilakuin sama Horikita. Nah, cuma masalahnya di babak yang kedua Ichinose tuh harus bertahan dari serangannya Ryuan. Makanya Ichinose tuh mutusin untuk mengambil langkah kerjasama supaya tujuannya bisa tercapai. Kesepakatan Ichinose dengan Ryuan pun terjadi. Inti dari kesepakatannya, Ichinose tuh mau kalau Ryuan tuh jangan sampai membuat ada satu orang pun di kelasnya Ichinose masuk ke dalam zona dari dropout. Sedangkan yang diinginkan sama Ryuan adalah mengatur skor poin kelasnya Ichinose sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuan Ryuan tuh sekarang mau kalau kelasnya Sakayanagi ada di urutan yang terakhir. Makanya dia tuh perlu mengatur poin kelasnya dan juga kelas Ichinose supaya hal itu bisa tercapai. Jadi ya pengaturan poin kelas Ichinose di babak kedua dikendaliin sama Ryuan. Jadi di babak pertama Ichinose tuh masih bertarung seperti biasa. Tapi di babak kedua poinnya diatur sama Ryuan. Nah, di babak kedua Ichinose yang udah tahu kalau kelasnya bakal aman-aman aja dari dropout, dia tuh sekarang mulai bermain dengan menargetkan Kei. Ichinose tahu kalau itu adalah hal buruk karena melibatkan perasaan pribadinya. Tapi Ichinose tetap melakukan penyerangan terhadap Kei. Ichinose juga udah mempersiapkan alasan yang tepat. Jadi nantinya tuh gak bakal menjadi masalah di masa depan. Adegan sekarang berganti ke kelasnya Horikita. Saat ini udah babak kedua putaran yang kelima. Lagi-lagi kelasnya Ichinose mengincar Kei. Dan Kei sekarang selalu dilindungi sama Horikita. Kei saat ini takut dan dia tuh semakin yakin kalau Ichinose sengaja mengincarnya. Bahkan di sini di putaran ke-6 babak kedua, Ichinose masih tetap mengincar Kei dan Horikita selalu melindungi Kei. Ya, sampai akhir babak kedua Ichinose masih terus menyerang Kei. Itu artinya ada 8 kali Horikita melindungi Kei. Oke, sekarang adegan beralih ke Sakayanagi. Sakayanagi sekarang tuh ngerasa bosan karena dia di babak 1 bisa mendapatkan peringkat pertama dengan mudah. Nah, sekarang memasuki babak yang kedua. Di putaran 1 babak kedua, Ryuan tuh ternyata berhasil meraih poin yang sempurna. Teman-teman sekelas Sakayanagi sekarang tuh masih terlihat sangat santai. Tapi Sakayanagi tuh udah menduga ada sesuatu yang gak beres. Putaran-putaran selanjutnya pun tetap sama. Ryuan berhasil meraih poin yang sempurna. Dari sana udah jelas bahwa di kelas Sakayanagi itu ada pengkhianat. Sakayanagi di sini tersenyum dan dia tuh terus mengamati sekitarnya. Dan dia tuh mencari tahu gimana metode si pengkhianat dalam mengirim informasi kepada Ryuan.
Sakayanagi di sini tuh nggak ngasih tahu teman kelasnya kalau informasi telah bocor. Jadi di sini tuh yang mulai bergerak ngasih tahu informasi bocor adalah Morishita. Sanada di sini juga setuju sama Morishita, dan Sanada di sini nyaranin sebaiknya orang-orang tuh mulai berhenti menggunakan HP karena kemungkinan HP digunakan sebagai sarana untuk bocorin informasi. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau sekarang nggak ada perubahan rencana, jadi tetap berjalan seperti biasanya. Orang-orang di sini tentunya bingung sama keputusan Sakayanagi, karena harusnya sekarang tuh langkah yang tepat tuh nggak boleh membiarkan setiap orang memegang HP. Tapi ternyata Sakayanagi memperbolehkan pegang HP. Ya tentunya orang-orang tuh kebingungan sama keputusannya Sakayanagi. Tapi gimana pun juga mereka cuma bisa mengikuti pemimpin. Jadi saat ini Sakayanagi tuh harus tegas supaya orang-orang tuh gak berdebat saling curiga tentang pengkhianat. Makanya Sakayanagi tuh tegas ngasih tahu kalau rencananya tuh masih seperti yang biasa. Tujuannya supaya orang-orang gak berdebat. Di sini karena ada pengkhianat, prioritas Sakayanagi sekarang tuh adalah menghindari peringkat yang terakhir. Sakayanagi juga menduga kelas lain ada kerjasama supaya kelasnya tuh ada di urutan yang terakhir. Karena hal itulah Sakayanagi tuh sekarang tujuannya cuma supaya kelas dia tuh gak ada di urutan yang terakhir. Ya tapi sayangnya hasil akhir menyatakan bahwa kelas Sakayanagi ada di urutan yang terakhir. Sakayanagi di sini mengakui kekalahannya di ujian kali ini. Sakayanagi di sini ngasih tahu teman-temannya kalau saat ini mereka tuh harus menentukan siapa yang di drop out di antara siswa-siswa yang udah masuk zona drop out. Jadi ada 5 orang dari kelasnya Sakayanagi yang udah masuk zona drop out, yaitu Kamuro, Yamamura, Sugio, Toba, dan Machida. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau kelima siswa yang udah masuk drop out semuanya tuh memiliki kontribusi yang setara. Jadi sama-sama berkontribusi untuk kelas. Karena hal itulah Sakayanagi mutusin untuk memilih siswa yang di drop out berdasarkan undian. Jadi tergantung keberuntungan. Ya Sakayanagi tuh nggak mau mendrop out berdasarkan kemampuan di aplikasi OAA. Jadi dia mutusin untuk menggunakan undian. Di sini Sugio, Toba, sama Machida mereka tuh mengambil undian duluan. Dan mereka tuh ternyata selamat dari drop out. Sekarang yang tersisa cuma Kamuro dan Yamamura. Di sini Yamamura ragu-ragu dan dia tuh gemetaran. Dia tuh gak berani memilih undian. Nah, karena Yamamura gak bergerak mengambil undian, di sini Sakayanagi ngasih tahu kalau itu artinya Yamamura sekarang bakal di drop out karena gak setuju dengan undian kali ini. Tapi di sini Kamuro maju dan meraih tangannya Yamamura. Dan Yamamura pun akhirnya segera mengambil undian. Ya, Kamuro memaksa Yamamura untuk ikut undian daripada harus di drop out tanpa usaha. Sayangnya di sini ternyata yang gak beruntung adalah Kamuro. Suasana kelas saat ini menjadi hening. Itu artinya Kamuro di drop out. Ujian khusus pun berakhir. Pemenangnya adalah kelas Ryuen dan mendapatkan 100 poin kelas. Sedangkan peringkat 2 dan ketiga dikurangi 50 poin kelas. Dan urutan terakhir, poin kelasnya tuh dikurangi 100 poin. Ditambah wajib ada orang yang di drop out dari siswa yang ada di zona drop out. Saat ini Ichinose terburu-buru datang ke kelasnya Horikita. Dan Ichinose di sini minta maaf kepada Kei karena udah terus mengincarnya. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh punya rencana. Makanya dia tuh sengaja mengincar Kei supaya Horikita tuh mengerti kalau Ichinose lagi melakukan sesuatu yang penting. Dan ya benar aja saat itu Horikita menghubungi Ichinose dan nanyain kenapa terus mengincar Kei. Ya sejak Horikita menghubungi Ichinose, keduanya tuh udah bekerja sama dalam mengatur poin.
dan tujuannya tuh satu, yaitu menjatuhkan kelasnya Sakayanagi. Kei saat ini lega karena dia tuh nggak diincar, melainkan memang dijadiin perantara supaya Horikita menghubungi Ichinose. Setelah Ichinose pergi, Horikita di sini ngobrol dengan Ayano Koji. Horikita di sini tuh cerita kalau dia mengaku kalah dalam ujian kali ini. Horikita juga di sini tuh menduga ada kesepakatan antara kelas Riwen dan juga kelasnya Ichinose. Ayano Koji sama Horikita juga sekarang tuh ngobrolin soal pengkhianat di kelas A. Mereka tuh ngobrolin tentang bayaran yang Riwen keluarin. Sampai-sampai ada kelas A yang mau berkhianat dan kerjasama dengan Riwen. Itu artinya bayarannya nggak mungkin sedikit. Di sini walaupun Horikita kesal nggak bisa peringkat 1, seenggaknya Horikita cukup puas karena kelas A ada di urutan yang terakhir. Saat ini Ayano Koji datang ke kelasnya dari Riwen. Ayano Koji di sini mau tahu keadaan kelas Riwen. Ayano Koji sekarang melihat Hiyori yang lagi galau di dekat jendela sambil melihat para siswa kelas Riwen yang merayakan kemenangan. Ayano Koji di sini tentunya nanya kenapa Hiyori nggak ikut. Hiyori di sini ngasih tahu kalau dia tuh dalam suasana hati yang nggak bagus, makanya dia nggak bisa ikut pesta kemenangan. Adegan sekarang berganti ke Sakayanagi. Sakayanagi sekarang bertemu sama Hashimoto dan mereka berdua mengobrol. Mereka tuh ngobrolin soal pengkhianat. Di sini Sakayanagi juga membahas tentang Hashimoto yang biasa aja ketika Kamuro di drop out. Padahal Kamuro dan Hashimoto bisa dibilang sangat dekat, tapi Hashimoto biasa aja. Di sini Hashimoto hanya diam, dan gak lama Hashimoto mengubah topiknya tentang pengkhianat. Hashimoto di sini penasaran apakah Sakayanagi tuh udah tahu pengkhianatnya atau belum. Sakayanagi di sini tertawa kecil dan dia tuh langsung nembak kalau Hashimoto adalah si pengkhianat. Di sini tentunya Hashimoto membantahnya dengan santai. Sakayanagi di sini nunjukin foto Hashimoto sama Riwen yang bertemu sebelum ujian berlangsung. Sakayanagi tentunya di sini mau minta penjelasannya Hashimoto. Tentunya Hashimoto di sini membantah lagi. Sakayanagi di sini minta Hashimoto untuk menunjukkan HP-nya. Sakayanagi mau memeriksa riwayat poin Hashimoto. Hashimoto di sini terdiam dan dia mengakui bahwa dia tuh bekerja sama dengan Riwen. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh mendapatkan 500.000. Tentunya itu adalah harga yang murah. Tapi bukan itu yang menjadi alasan kenapa Hashimoto berkhianat. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau kelas A sekarang masih belum cukup kuat. Hashimoto tuh meyakini kalau kelas A di masa depan bakal digeser sama kelas B. Hashimoto di sini ngasih tahu dengan apa yang udah dia lakuin, harusnya kelas A tuh sekarang sadar bahwa mereka tuh gak bakal selalu di atas. Dengan gitu harusnya kelas A bakal jauh lebih serius lagi. Hashimoto di sini ngasih tahu pengkhianatan yang udah dia lakuin itu semua demi memacu kelasnya supaya jauh lebih serius lagi dan mempertahankan status kelas A. Selain itu Hashimoto juga menegaskan lagi kalau Sakayanagi harus membawa Ayano Koji ke kelas A. Sakayanagi di sini menyayangkan karena Hashimoto tuh nggak percaya bahwa Sakayanagi sendiri bisa membawa Hashimoto lulus dari kelas A. Sampai-sampai Hashimoto tuh menyarankan harus membawa Ayano Koji ke kelas A. Hashimoto di sini ngasih tahu, langkah paling tepat untuk lulus dari kelas A adalah dengan adanya kerjasama antara Ayano Koji dan Sakayanagi. Makanya Hashimoto tuh bakal terus meminta supaya Sakayanagi membawa Ayano Koji ke kelas A. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji adalah yang terkuat di angkatan mereka. Di sini Sakayanagi terlihat marah dengan memukul tongkatnya ke lantai.
Sakayanagi tuh kesal karena Hashimoto seolah-olah tahu tentang Ayano Koji. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji harus segera direkrut sebelum Ryuen merekrutnya. Sakayanagi di sini tegasin kalau Ryuen tuh gak bakal pernah merekrut Ayano Koji. Sakayanagi ngasih tahu kalau dia dan Ryuen tuh sama-sama pengen melawan orang kuat. Jadi gak mungkin untuk mengajak orang kuat bergabung. Mendengar itu, di sini Hashimoto menjadi semakin yakin kalau Ayano Koji memang bukanlah orang sembarangan. Hashimoto di sini juga terlihat kesal karena Ryuen atau Sakayanagi nggak tertarik lulus dari kelas A. Padahal keduanya sama-sama punya kekuatan, tapi keduanya tuh sama-sama nggak tertarik lulus dari kelas A. Sedangkan Ichinose sama Horikita yang gak punya kemampuan, keduanya tuh malah sangat bergairah untuk lulus dari kelas A. Makanya Hashimoto tuh kesal dengan situasi yang sekarang. Sakayanagi di sini nawarin Hashimoto untuk pindah kelas ke kelasnya Horikita. Dengan gitu Hashimoto bakal mendapatkan Ayano Koji di sisinya. Dan tentunya Hashimoto bakal punya pemimpin yang sangat bergairah untuk naik ke kelas A. Makanya Sakayanagi di sini ngasih tahu sebaiknya Hashimoto pindah ke kelasnya Horikita. Sakayanagi tuh bisa memindahkan Hashimoto. Di sini Hashimoto hanya diam. Sakayanagi di sini tahu kalau Hashimoto pasti bakal takut untuk pindah kelas karena gimana pun juga masa depan kelas Horikita masih belum jelas. Karena hal itulah Hashimoto nggak mau pindah dari kelas A. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau Hashimoto tuh nggak bernilai dan gak layak untuk dipertahankan. Bahkan Sakayanagi juga yakin kalau kelas lain tuh gak bakal mau mengambil Hashimoto si pengkhianat. Hashimoto di sini tegasin kalau dia masih bakal terus berjuang supaya Sakayanagi mau merekrut Ayano Koji. Dan kalau Sakayanagi ngotot gak mau membawa Ayano Koji, maka Hashimoto lah yang bakal mendrop out Sakayanagi. Dengan gitu Hashimoto bakal memimpin kelas A. Dan dia tuh bakal membawa Ayano Koji ke kelas A. Sakayanagi di sini bertepuk tangan karena Hashimoto berani menantangnya. Sakayanagi menantikan tantangan tersebut. Setelah bertemu dengan Hashimoto, Sakayanagi sekarang menunggu Kamuro keluar dari ruang staff. Ketika nunggu, saat ini datanglah Ayano Koji dan mereka berdua ngobrolin soal pengkhianat. Gak lama Kamuro keluar dari ruang staff. Awalnya Kamuro bingung kenapa ada Ayano Koji, tapi pada akhirnya mereka semua mengobrol. Sakayanagi di sini minta maaf karena kesalahannya membuat Kamuro di drop out. Kamuro di sini ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah. Dari awal dia tuh udah membayangkan kalau dia bakal di drop out. Jadi hal itu bukanlah kejutan. Kamuro sekarang berjalan dan Sakayanagi mengikutinya. Ketika jalan mereka tuh sambil ngobrol. Sakayanagi di sini penasaran tentang apa yang bakal dilakuin Kamuro setelah keluar dari sekolah elit. Kamuro di sini ngasih tahu kalau dia bakal tetap melanjutkan sekolah di sekolah lain. Kamuro di sini jalannya semakin cepat dan Sakayanagi pun tersandung jatuh karena mencoba mengikuti Kamuro. Kamuro di sini menolong Sakayanagi dan dia ngasih tahu kalau Sakayanagi itu harus segera mencari pengganti dia. Sakayanagi di sini nanyain tentang permintaan terakhirnya Kamuro. Kamuro di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak memiliki permintaan apapun. Cuma karena Sakayanagi tetap meminta sebuah permintaan, Kamuro di sini minta kalau Sakayanagi tuh harus memastikan bahwa si pengkhianat bakal mengalami nasib yang sama dengannya. Sakayanagi di sini janji kalau dia tuh bakal menyingkirkan si pengkhianat. Setelah itu Kamuro pun akhirnya pergi keluar sekolah. Saat ini ada adegan Ayano Koji sama Sakayanagi sekarang mereka ngobrol.
Ayano Koji di sini penasaran sama pendapat Sakayanagi di ujian kali ini. Bagi Ayano Koji, harusnya ujian kali ini Sakayanagi itu ada di atas para pemimpin kelas lain. Cuma ya, karena ada faktor yang tak terduga, hal itu menyebabkan Sakayanagi akhirnya kalah. Sakayanagi ngasih tahu, walaupun dia lebih tinggi daripada pemimpin kelas lain, di ujian kali ini kalah tetaplah kalah. Di sini Ayano Koji nanyain tentang Kamuro. Sakayanagi ngasih tahu kalau kehilangan Kamuro tuh gak bakal berdampak apapun terhadap kelasnya. Ya, walaupun Sakayanagi udah ngomong gitu, Ayano Koji tahu kalau hal itu sekarang pasti mempengaruhi perasaan Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih nasihat kalau pemimpin itu diperbolehkan untuk egois. Jadi kalau Sakayanagi ngerasa harus melindungi seseorang, maka nggak masalah egois, dan Sakayanagi harus mengorbankan yang lain. Jadi maksudnya, kalau Sakayanagi memang mau melindungi Kamuro, seharusnya lindungilah Kamuro. Seorang pemimpin tuh boleh egois untuk melindungi temannya. Ada ribuan alasan supaya keputusan pemimpin bisa diterima sama orang-orang. Jadi harusnya Sakayanagi egois melindungi Kamuro. Sakayanagi di sini mengerti maksud Ayano Koji. Sakayanagi di sini menduga kalau Ayano Koji sekarang tuh pasti mau kalau kelas A tuh menjadi setara dengan kelas yang lainnya. Dengan gitu, tujuan Ayano Koji yang mau semua kelas punya kekuatan seimbang, hal itu bisa terwujud. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau melemahkan kelas A. Ayano Koji tuh nggak masalah kalau kelas A terlalu kuat. Ayano Koji ngasih tahu tujuan dia tuh mau mengeluarkan semua potensi-potensi yang dimiliki setiap kelas. Makanya Ayano Koji selalu ikut campur di setiap kelas supaya semua kelas tuh ngeluarin potensi yang mereka miliki. Sakayanagi yang mendengar itu dia tuh kurang suka karena Ayano Koji mau membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki sama Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih tahu kesalahan Sakayanagi adalah terlalu melibatkan perasaannya kepada Kamuro. Sakayanagi itu bisa dibilang udah terlalu dekat dengan Kamuro. Ayano Koji di sini yakin kalau Sakayanagi pasti udah sadar tentang hal itu. Ayano Koji tahu alasan Sakayanagi membuat undian untuk menentukan yang di drop out itu semua supaya Sakayanagi tuh bisa menganggap kalau Kamuro tuh sama dengan yang lainnya. Tapi sayangnya karena udah terlalu dekat, kehilangan Kamuro ternyata tetap berpengaruh terhadap mentalnya Sakayanagi. Sakayanagi salah memperhitungkan hal itu. Dan Ayano Koji tahu kalau hal itu menyebabkan penyesalan Sakayanagi. Sakayanagi di sini merenung. Sakayanagi di sini ngasih tahu kalau dari SD sampai SMP dia tuh nggak pernah punya teman. Alasan nggak punya teman itu semua karena Sakayanagi nggak bisa berbaur dengan anak-anak. Dan ketika SMA, Sakayanagi juga menganggap semuanya tuh masih anak-anak. Jadi dia tuh menganggap orang lain sebagai alat, bukan seorang teman. Tapi sayangnya ternyata Sakayanagi tuh telat menyadari kalau secara nggak sadar dia tuh udah menganggap Kamuro sebagai temannya. Karena hal itulah sekarang ada penyesalan. Ayano Koji di sini puas karena Sakayanagi tuh bisa menyadari kelemahannya. Itu artinya untuk kedepannya Sakayanagi bakal menjadi lebih kuat. Sakayanagi di sini akhirnya mengerti alasan kenapa tiba-tiba semua orang berkembang. Itu semua karena Ayano Koji itu selalu ngasih nasihat dan selalu ngasih tahu kelemahan orang-orang. Dalam hatinya bagi Ayano Koji semuanya tuh masih belum cukup. Ayano Koji masih harus mempersiapkan beberapa hal sebelum lulus sekolah. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih kepada Renkato Channel, Nopal, Sukasa, Rev, Sahrin Senju, Mio-chan, Haruka, Sasuga, Kuwasama, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.